Selvina. Aku adalah seseorang yang percaya bahwa setiap pengalaman hidup membawa pesan, dan bahwa dunia di sekitar kita sesungguhnya sedang berbicara. Bila kita mau mendengarnya, lewat cerita ini, aku ingin mengajak kita semua untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam dan reflektif. Cerita berjudul Dunia adalah Cermin Dirimu, lahir dari perenungan pribadi tentang bagaimana segala hal yang kita temui di luar sebenarnya adalah gambaran dari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi ruang untuk merenung, menyadari, dan perlahan menyembuhkan. Bayangkan, dirimu berdiri di hadapan sebuah cermin besar. Cermin itu tidak hanya memantulkan wajahmu, tetapi juga menampakkan pikiranmu, keyakinanmu, luka-luka masa lalumu, serta harapan-harapan yang masih kau simpan diam-diam di sudut hatimu. Cermin itu tidak terbuat dari kaca biasa. Ia terbuat dari pengalaman hidup. Ia tak tergantung di dinding rumahmu, melainkan tergantung di seluruh bentangan hidupmu. Dan tahukah kamu, itulah dunia. Dunia adalah cermin dirimu. Setiap kali kamu merasa dunia tidak memihakmu, setiap kali kamu merasa keberuntungan menjauh dan orang-orang bersikap tidak adil, sebenarnya itu adalah refleksi dari apa yang terjadi dalam dirimu. Dunia tidak sedang menghukummu. Dunia hanya sedang menunjukkan bagian dari dirimu yang perlu kamu sadari, pelajari, dan sembuhkan. Kita hidup dalam ilusi bahwa dunia ini terpisah dari kita, bahwa apa yang terjadi di luar adalah realitas objektif yang tidak bisa kita ubah. Kita sering merasa bahwa kita adalah korban keadaan, terseret arus kehidupan yang keras, dipaksa bertahan di tengah terpaan badai. Tapi kenyataannya, badai itu seringkali berasal dari dalam. Ia datang dari pikiran yang kacau, dari hati yang belum damai, dari luka yang belum selesai. Lihatlah dunia seperti kamu melihat cermin. Jika kamu tidak menyukai pantulan yang kamu lihat, kamu tidak akan memecahkan cermin itu, bukan? Kamu akan memperbaiki dirimu sendiri terlebih dahulu. Begitu juga dalam hidup ini. Saat kamu melihat kebencian, mungkin ada kemarahan dalam dirimu yang belum terlepaskan. Saat kamu merasa sendirian, mungkin kamu belum sepenuhnya menerima dan mencintai dirimu sendiri. Saat kamu sulit mempercayai orang lain, mungkin ada bagian dari dirimu yang belum percaya bahwa kamu pantas dicintai. Setiap reaksi adalah refleksi. Apa yang mengganggumu dari orang lain sebenarnya adalah sinyal dari sesuatu yang belum berdamai dalam dirimu. Ketika seseorang mengabaikanmu, mungkin itu melukai hatimu dalam-dalam. Tanyakan, luka lama apa yang terbuka kembali? Mungkin dulu kamu pernah merasa tak dianggap, tak dihargai. Dunia hanya mengulang cerita itu agar kamu sadar, agar kamu bisa menyembuhkannya, bukan untuk menyiksamu. Inilah sebabnya mengapa dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, namun meresponnya secara berbeda. Seorang bisa terpukul, sementara yang lain merasa tertantang. Seseorang merasa putus asa, sementara yang lain
merasa itu adalah awal dari kebangkitan. Bukan karena dunia memperlakukan mereka secara berbeda, tetapi karena isi dalam dirinya berbeda. Reaksi mereka adalah cerminan dari ketakutan atau kelemahan batin mereka. Bayangkan seseorang yang mulai harinya dengan rasa syukur. Ia bangun pagi, menyadari nafasnya masih mengalir. Lihat matahari yang muncul perlahan dan mengucap terima kasih. Lalu ia keluar rumah, disapa oleh tetangga dan membalas dengan senyum. Ia melihat dunia tempat yang ramah, penuh kesempatan, dan layak dijalani. Bukan dengan seseorang yang membangun dengan keluhan, mengutuk alarm yang berbunyi, merasa hari ini akan berat. Lalu ia berjalan dengan wajah masam. Dan ketika tidak ada orang yang menyapanya, ia merasa semakin tidak dihargai. Padahal dunia yang mereka hadapi sama, tapi isi dalam diri mereka berbeda. Maka mulailah dari dalam. Jika kamu ingin melihat dunia yang lebih damai, jadilah pribadi yang penuh ketenangan. Jika kamu ingin melihat dunia yang lebih adil, bersikaplah adil terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Jika kamu ingin merasakan cinta, janganlah menunggu orang lain memberikannya. Cintailah dirimu, perlakukan dirimu dengan kasih. Dunia akan merespon energi yang kamu pancarkan. Kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan sistem, menyalahkan masa lalu. Tapi perubahan sejati tidak datang dari penyalahan. Perubahan sejati datang dari kesadaran, dari keberanian untuk bertanya, apa yang bisa aku ubah dalam diriku hari ini, agar dunia pun berubah. Mungkin selama ini, kamu terlalu dalam berkaca, di dalam dunia yang kusam, karena debu luka dan trauma. Tapi hari ini, kamu bisa membersihkannya, pelan-pelan, dengan sabar. Dengan kejujuran, kamu bisa melihat bahwa pantulan itu tidak selamanya harus buruk. Bahwa di balik semua yang menyakitkan, ada pelajaran. Di balik semua yang sulit, ada pertumbuhan. Setiap kali kamu bertumbuh, dunia pun ikut berubah. Bukan karena dunia berubah secara fisik, tapi karena cara pandangmu berubah. Dan cara pandang itulah yang mengubah segalanya. Mulailah melihat dunia dengan mata yang baru. Mata yang penuh kasih, bukan curiga. Mata yang penuh syukur, bukan kekurangan. Mata yang melihat kemungkinan, bukan keterbatasan. Lalu lihatlah bagaimana cermin dunia membalasmu. Dengan keindahan, dengan keajaiban, dengan pengalaman-pengalaman yang membesarkan jiwamu. Karena dunia tidak pernah benar-benar terpisah dari dirimu. Karena dunia adalah cermin dari siapa dirimu sebenarnya. Namun, ada satu hal yang juga perlu kamu ingat. Proses menyadari dan menyembuhkan diri tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya kamu merasa telah memahami dirimu, tetapi dunia kembali mengguncangmu. Ada kalanya kamu merasa sudah ikhlas, namun rasa sakit lama datang lagi tanpa permisi. Jangan marah pada diri sendiri, jangan kecewa pada proses. Itulah kehidupan. Cermin itu kadang berdebu, kadang retak, dan kadang memantulkan bayangan yang menakutkan. Tapi bukan karena kamu rusak, melainkan karena kamu sedang dipanggil untuk melihat lebih dalam lagi. Kadang dunia mengujimu bukan untuk menjatuhkanmu,
melainkan untuk memperlihatkan sejauh mana kamu telah tumbuh. Momen-momen seperti itulah kamu akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kamu akan belajar bahwa mencintai dunia bukan berarti menerima semua hal yang terjadi begitu saja, tetapi memilih untuk tetap membawa cahaya meski dunia sedang gelap. Kamu akan belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis, tetapi berani jujur pada rasa sakitmu dan tetap melangkah. Ketika kamu mulai menanam kasih dalam hatimu, kamu akan melihat dunia menjadi lebih ramah. Ketika kamu mulai memaafkan dirimu sendiri, kamu akan melihat dunia ikut melepas penghakiman. Dan ketika kamu mulai jujur pada dirimu sendiri, kamu akan melihat dunia mulai membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kita bukan penguasa dunia, tapi kita adalah pemilik dari cara kita memandang dunia. Dan itu cukup untuk menciptakan perubahan. Jika hari ini kamu merasa dunia sedang tidak adil, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku beri, bukan hanya apa yang bisa aku dapatkan. Hari ini kamu merasa hampa, jangan buru-buru mencari pengisi dari luar. Duduklah dengan tenang, dengarkan dirimu, hadirlah untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, semua suara dunia meredup. Suara hatimu akan tetap tinggal, dan di sanalah kebenaranmu tinggal. Dunia akan terus berubah, tapi selama kamu berani melihat ke dalam dan menyembuhkan luka-lukamu, mulai memantulkan sesuatu yang baru, dirimu yang utuh, dirimu yang damai, dan dirimu yang telah memilih untuk mencintai, meski pernah disakiti. Adalah cermin dirimu, maka teruslah tumbuh, agar pantulan dunia pun ikut bersinar. Mungkin kamu akan bertanya, apakah aku akan selalu bisa melihat dunia dengan mata yang penuh cinta dan pengertian? Jawabannya, tidak selalu. Akan ada hari-hari ketika matamu lelah, hari-hari ketika hatimu jenuh, ketika segala yang kamu lihat hanyalah bayang-bayang kekecewaan dan keraguan. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu harus selalu positif. Menjadi manusia tenang adalah merasakan semuanya dari luka yang menusuk, harapan yang redup, kebahagiaan yang sederhana. Yang penting adalah kamu tidak tinggal di sana terlalu lama. Yang penting adalah kamu kembali menatap dunia, bukan dengan mata yang lelah, tetapi dengan mata yang lelah belajar. Belajar bahwa luka adalah guru, adalah pintu menuju pemahaman, dan bahwa setiap patah hati adalah ruang kosong yang suatu hari nanti bisa terisi oleh cinta yang lebih sejati, terutama dari dalam dirimu sendiri. Janganlah menunggu dunia menjadi sempurna untuk kamu mulai bahagia. Mulailah dari hal kecil, memaafkan dirimu, menerima ketidaksempurnaanmu, dan mensyukuri hidupmu. Meskipun belum seperti yang kamu harapkan, dunia akan mencerminkan itu kembali padamu. Bukan dalam bentuk yang persis sama, tapi dalam cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Karena pada akhirnya, kamu tidak sedang bertarung melawan dunia. Kamu sedang berproses untuk menjadi lebih utuh. Dan setiap langkah kecil ke dalam dirimu adalah langkah besar menuju dunia yang lebih terang. Jadi, saat kamu kembali berkaca esok pagi, tersenyumlah. Ucapkan terima kasih untuk dirimu sendiri. Keberanianmu bertahan.
untuk kelembutan hatimu yang belum padam. Dan percayalah, meskipun dunia di luar tak selalu ramah, selama hatimu tetap hangat, kamu akan selalu menemukan cahaya. Karena dunia adalah cermin dirimu, dan dirimu adalah cahaya yang tak pernah benar-benar padam. Hidup ini seperti lingkaran besar yang terus membawa kita kembali. Bukan pada titik yang sama, tapi pada versi diri kita yang lebih dalam, lebih tulus, dan lebih kuat. Mungkin kamu telah berjalan jauh, berusaha mencari kebahagiaan di luar, mengumpulkan pengalaman, menempuh jalan yang tampak megah di mata orang lain. Namun pada akhirnya, semua jalan itu akan membawamu kembali ke satu tempat, dirimu sendiri. Kamu mungkin bertanya, mengapa semua ini terjadi terasa sulit? Mengapa ketika aku sudah berusaha berpikiran positif, dunia tetap menunjukkan sisi gelapnya? Tapi ingat, bahkan matahari pun tak bersinar setiap hari. Ada malam yang panjang, ada badai yang menggulung. Namun, apakah itu membuat matahari berhenti terbit? Tidak. Ia tetap kembali setiap pagi dengan sinar yang baru. Begitu pula denganmu. Menjadi manusia bukanlah tentang menjadi sempurna setiap saat. Tentang memiliki untuk kembali bersinar, meski pernah padam. Tentang berani coba lagi, meski pernah gagal. Tentang membuka hati, meski pernah patah. Dan tentang tetap melihat keindahan dalam dunia yang tak selalu indah. Cermin dunia tidak selalu jernih. Kadang ia memantulkan di story dari luka yang belum sembuh. Kadang ia menunjukkan wajah-wajah yang membuatmu ingin menutup mata. Tapi justru disitulah ruang tumbuhanmu berada. Disitulah keberanianmu diuji. Lari, tapi melihat lebih dekat, lebih dalam. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu meresponnya. Dan dari situlah kekuatan sejati lahir. Bukan dari dominasi, dari kesadaran, bukan dari kekerasan, tapi dari kelembutan yang tak bisa dipatahkan. Saat kamu mulai mencintai dirimu tanpa syarat, kamu menciptakan gelombang kecil engkau dunia di sekitarmu. Energi itu menyebar. Senyum kecil yang kamu berikan bisa mengubah hati seseorang. Tindakan kebaikanmu, sekecil apapun, bisa menjadi titik terang di dunia orang lain. Dan saat kamu menjadi terang, dunia mulai memantulkan cahaya yang sama ke arahmu. Ingatlah, tidak ada perjalanan batin yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh membawa pesan. Setiap kesendirian yang kamu rasakan mengajarkan kedekatan dengan dirimu sendiri. Setiap kegagalan adalah pintu menuju pemahaman yang lebih luas. Dan setiap kali kamu memilih untuk bangkit, kamu menyalakan lentera baru dalam hatimu. Lentera itu mungkin kecil. Dalam kegelapan, cahaya sekecil apapun akan tampak luar biasa. Jadi jangan padam. Jangan biarkan dunia yang penuh kebisingan membuatmu lupa akan suaramu sendiri. Kan, standar dunia membuatmu merasa tak cukup. Kamu tidak harus seperti mereka. Kamu hanya perlu menjadi seperti dirimu sendiri,
dan itu sudah sangat berarti. Berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Kamu ambil nafas yang panjang, rasakan kehadiranmu. Di sini, saat ini, rasakan bahwa kamu hidup, bahwa kamu hadir, bahwa kamu cukup. Dan ketika kamu membuka mata, lihatlah dunia sekali lagi. Bukan seperti musuh yang harus kamu taklukkan, tapi seperti teman lama yang selalu mencerminkan siapa kamu hari ini. Dunia tidak datang untuk menghakimimu. Dunia datang untuk menuntunmu pulang ke dalam dirimu yang paling sejati. Ke tempat di mana tidak ada lagi yang perlu kamu buktikan. Karena kamu telah sadar, kamu adalah cahaya yang selama ini kamu cari. Maka teruslah tumbuh, teruslah mencintai, teruslah membuka hatimu. Dunia mungkin belum berubah banyak, tapi kamu sudah. Dan karena kamu berubah, dunia pun ikut berubah. Langkahmu yang kecil bisa menjadi jejak yang menerangi jalan orang lain. Ucapkan ini dalam hatimu setiap kali kamu merasa hilang. Ku bukan korban dari dunia, adalah pencipta dari pengalaman yang kutanam dalam diriku. Memilih untuk hadir, untuk menerima, dan untuk mencintai apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya dunia adalah, dan kamu adalah pantulan dari cahaya yang tak pernah padam. Kadang yang kamu butuhkan bukanlah jawaban baru, tetapi keberanian untuk mendengarkan pertanyaan lama dengan kesadaran yang baru. Kamu mungkin pernah bertanya, apakah semua perjuangan ini akan ada akhirnya? Atau kapan dunia akan melihatku sebagaimana aku ingin dilihat? Tapi mungkin yang sebenarnya kamu butuhkan bukanlah pengakuan dari dunia, melainkan pengakuan dari dirimu sendiri untuk menerima bahwa kamu sudah cukup. Bahkan tanpa validasi dari luar, untuk menyadari bahwa keberhargaan dirimu tidak tergantung pada seberapa banyak yang kamu cintai, tapi pada seberapa dalam kamu bisa mencintai, terutama pada saat kamu merasa paling tak layak untuk dicintai. Dan saat kamu sampai di titik itu, ketika kamu bisa menatap bayangmu sendiri dengan mata yang penuh pengertian, bukan penilaian, di sanalah dunia pun akan berubah. Bukan karena dunia berubah lebih baik secara tiba-tiba, tetapi karena kamu telah menjadi pribadi yang mampu melihat kebaikan di balik segala yang terjadi. Proses ini melelahkan. Mungkin kamu akan tergoda untuk kembali menyesuaikan dirimu si dunia. Tapi ingatlah, kamu tidak dilahirkan untuk menjadi cermin dari orang lain. Kamu adalah cermin bagi jiwamu sendiri. Satu-satunya keberanian yang tak perlu kamu kejar bukanlah opini orang lain, melainkan kejujuranmu dalam dirimu. Biarkan dunia tetap berisik, tetap bergejolak, jika itu memang jalannya, tetapi kamu bisa memilih untuk menjadi tenang di dalam. Karena dari ketenangan itu, kamu bisa memulai melihat dengan jernih siapa dirimu, kemana kamu akan menuju, dan apa yang benar-benar penting. Dan ketika malam datang, ketika semuanya terasa sunyi, ingatlah bahwa kesunyian
bukan musuhmu. Ia adalah ruang tempat jiwamu tumbuh. Tempat di mana suara hatimu bisa terdengar paling jelas. Dengarkanlah dan percaya bahwa setiap bisikan kecil dari dalam dirimu adalah petunjuk yang akan membawamu pulang ke tempat di mana dunia dan dirimu tidak lagi pisah. Ke tempat di mana kamu bisa berkata, "Aku mengenal dunia ini karena aku telah mengenal diriku sendiri." Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti bukan hanya pikiran, tapi dengan seluruh keberadaanmu, bahwa dunia benar-benar adalah cermin dirimu. Terkadang perjalanan menyelami diri sendiri tidak menghadirkan kemegahan. Tidak ada sorotan lampu, tidak ada tepuk tangan, hanya kesunyian, hanya kamu duduk sendirian, bertanya pada dirimu sendiri. Gelombang emosi yang tak bisa kamu jelaskan. Tapi percayalah, justru dalam kesunyian itulah pertumbuhan yang paling jujur sedang terjadi. Kamu tidak perlu selalu tahu kemana arahmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu sedang melangkah. Satu langkah demi satu langkah. Meski pelan, meski goyah. Karena dunia tidak menilai dari kecepatanmu, tetapi dari keberanianmu untuk terus maju. Ada hari-hari ketika kamu merasa kembali pada titik nol, seolah semua usahamu sia-sia. Tapi sebenarnya kamu tidak mundur. Kamu hanya sedang berputar, menyisir luka yang belum selesai, membersihkan cermin yang selama ini tertutup debu pengalaman dan penyayangkalan. Luka yang belum sembuh memang sering datang dalam bentuk kejadian yang berulang. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengajarkan bahwa kamu belum selesai berdamai dengannya. Dan dunia dengan penuh sabar terus mempertemukanmu dengan situasi berupa. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai undangan. Lihatlah lebih dalam. Sembuhlah dengan sungguh. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tetapi tentang pulang menjadi dirimu sendiri yang telah lama tertutupi oleh harapan orang lain, ketakutan masa lalu, dan luka-luka yang kamu simpan dalam diam. Dan ketika kamu mulai mengenali cahaya itu di dalam dirimu, kamu tak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Kamu tak lagi berlomba, tak lagi mengemis pengakuan, karena kamu tahu dunia akan memantulkan apa yang kamu pancarkan. Dan jika yang kamu pancarkan adalah kedamaian, maka kedamaian itulah yang berjalan akan melindungimu. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah kembali. Kembali pada keutuhan, kembali pada kesadaran, dan kembali pada cinta. Ia melihat dunia tempat yang ramah, penuh kesempatan, layak dijalani. Bukan dengan seseorang yang membangun dengan keluhan, mengutuk alarm yang berbunyi, merasa hari ini akan berat, lalu ia berjalan dengan wajah masam. Dan ketika
tidak ada orang yang menyapanya, ia merasa semakin tidak dihargai. Padahal dunia yang mereka hadapi sama, tapi isi dalam diri mereka berbeda. Maka mulailah dari dalam. Jika kamu ingin melihat dunia yang lebih damai, jadilah pribadi yang penuh ketenangan. Jika kamu ingin melihat dunia yang lebih adil, bersikaplah adil terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Jika kamu ingin merasakan cinta, janganlah menunggu orang lain memberikannya. Cintailah dirimu, perlakukan dirimu dengan kasih. Dunia akan merespon energi yang kamu pancarkan. Kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan sistem, menyalahkan masa lalu. Tapi perubahan sejati tidak datang dari penyalahan. Perubahan sejati datang dari kesadaran, dari keberanian untuk bertanya, apa yang bisa aku ubah dalam diriku hari ini, agar dunia pun berubah. Mungkin selama ini kamu terlalu dalam berkaca di dalam dunia yang kusam karena debu luka dan trauma. Tapi hari ini kamu bisa membersihkannya pelan-pelan, dengan sabar, dengan kejujuran. Kamu bisa melihat bahwa pantulan itu tidak selamanya harus buruk. Bahwa di balik semua yang menyakitkan, ada pelajaran. Di balik semua yang sulit, ada pertumbuhan. Setiap kali kamu bertumbuh, dunia pun ikut berubah. Bukan karena dunia berubah secara fisik, tapi karena cara pandangmu berubah. Dan cara pandang itulah yang mengubah segalanya. Mulailah melihat dunia dengan mata yang baru. Mata yang penuh kasih, bukan curiga. Mata yang penuh syukur, bukan kekurangan. Mata yang melihat kemungkinan, bukan keterbatasan. Lalu lihatlah bagaimana cermin dunia membalasmu. Dengan keindahan, dengan keajaiban, dengan pengalaman-pengalaman yang membesarkan jiwamu. Karena dunia tidak pernah benar-benar terpisah dari dirimu. Karena dunia adalah cermin dari siapa dirimu sebenarnya. Namun, ada satu hal yang juga perlu kamu ingat. Proses menyadari dan menyembuhkan diri tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya kamu merasa telah memahami dirimu, tetapi dunia kembali mengguncangmu. Ada kalanya kamu merasa sudah ikhlas, namun rasa sakit lama datang lagi tanpa permisi. Jangan marah pada diri sendiri, jangan kecewa pada proses. Itulah kehidupan. Cermin itu kadang berdebu, kadang retak, dan kadang memantulkan bayangan yang menakutkan. Tapi bukan karena kamu rusak, melainkan karena kamu sedang dipanggil untuk melihat lebih dalam lagi. Kadang dunia mengujimu bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk memperlihatkan sejauh mana kamu telah tumbuh. Momen-momen seperti itulah kamu akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kamu akan belajar bahwa mencintai dunia bukan berarti menerima semua hal yang terjadi begitu saja, tetapi memilih untuk tetap membawa cahaya meski dunia sedang gelap. Kamu akan belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis, tetapi berani jujur pada rasa sakitmu dan tetap melangkah. Ketika kamu mulai menanam kasih dalam hatimu, kamu akan melihat dunia menjadi lebih ramah. Ketika kamu mulai memaafkan dirimu sendiri, kamu akan melihat dunia ikut melepas penghakiman. Dan ketika kamu mulai jujur pada dirimu sendiri, kamu akan melihat dunia mulai membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kita bukan penguasa dunia,
tetapi kita adalah pemilik dari cara kita memandang dunia. Dan itu cukup untuk menciptakan perubahan. Jika hari ini kamu merasa dunia sedang tidak adil, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku beri, bukan hanya apa yang bisa aku dapatkan. Hari ini kamu merasa hampa, jangan buru-buru mencari pengisi dari luar. Duduklah dengan tenang, dengarkan dirimu, hadirlah untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, semua suara dunia meredup. Suara hatimu akan tetap tinggal, dan di sanalah kebenaranmu tinggal. Dunia akan terus berubah, tapi selama kamu berani melihat ke dalam dan menyembuhkan luka-lukamu, mulai memantulkan sesuatu yang baru, dirimu yang utuh, dirimu yang damai, dan dirimu yang telah memilih untuk mencintai, meski pernah disakiti. Adalah cermin dirimu, maka teruslah tumbuh, agar pantulan dunia pun ikut bersinar. Mungkin kamu akan bertanya, apakah aku akan selalu bisa melihat dunia dengan mata yang penuh cinta dan pengertian? Jawabannya, tidak selalu. Akan ada hari-hari ketika matamu lelah, hari-hari ketika hatimu jenuh, ketika segala yang kamu lihat hanyalah bayang-bayang kekecewaan dan keraguan. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu harus selalu positif. Menjadi manusia tenang adalah merasakan semuanya dari luka yang menusuk, harapan yang redup, kebahagiaan yang sederhana. Yang penting adalah kamu tidak tinggal di sana terlalu lama. Yang penting adalah kamu kembali menatap dunia, bukan dengan mata yang lelah, tetapi dengan mata yang lelah belajar bahwa luka adalah guru, adalah pintu menuju pemahaman, dan bahwa setiap patah hati adalah ruang kosong yang suatu hari nanti bisa terisi oleh cinta yang lebih sejati, terutama dari dalam dirimu sendiri. Janganlah menunggu dunia menjadi sempurna untuk kamu mulai bahagia. Mulailah dari hal kecil, memaafkan dirimu, menerima ketidaksempurnaanmu, dan mensyukuri hidupmu. Meskipun belum seperti yang kamu harapkan, dunia akan mencerminkan itu kembali padamu. Bukan dalam bentuk yang persis sama, tapi dalam cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Karena pada akhirnya, kamu tidak sedang bertarung melawan dunia. Kamu sedang berproses untuk menjadi lebih utuh. Dan setiap langkah kecil ke dalam dirimu adalah langkah besar menuju dunia yang lebih terang. Jadi, saat kamu kembali berkaca esok pagi, tersenyumlah. Ucapkan terima kasih untuk dirimu sendiri. Beranianmu bertahan, untuk kelembutan hatimu yang belum padam. Dan percayalah, meskipun dunia di luar tak selalu ramah, selama hatimu tetap hangat, kamu akan selalu menemukan cahaya. Karena dunia adalah cermin dirimu, dan dirimu adalah cahaya yang tak pernah benar-benar padam. Hidup ini seperti lingkaran besar yang terus membawa kita kembali. Bukan pada titik yang sama, tapi pada versi diri kita yang lebih dalam, lebih tulus, dan lebih kuat. Mungkin kamu telah berjalan jauh, berusaha mencari kebahagiaan di luar, mengumpulkan pengalaman, menempuh jalan yang tampak megah di mata orang lain. Namun pada akhirnya, semua jalan itu akan membawamu kembali ke satu tempat, dirimu sendiri. Kamu mungkin bertanya, mengapa semua ini terjadi terasa sulit?
Mengapa ketika aku sudah berusaha berpikiran positif, dunia tetap menunjukkan sisi gelapnya? Tapi ingat, bahkan matahari pun tak bersinar setiap hari. Ada malam yang panjang, ada badai yang menggulung. Namun, apakah itu membuat matahari berhenti terbit? Tidak. Ia tetap kembali setiap pagi dengan sinar yang baru. Begitu pula denganmu. Menjadi manusia bukanlah tentang menjadi sempurna setiap saat. Tentang memiliki untuk kembali bersinar, meski pernah padam. Tentang berani coba lagi, meski pernah gagal. Tentang membuka hati, meski pernah patah. Dan tentang tetap melihat keindahan dalam dunia yang tak selalu indah. Cermin dunia tidak selalu jernih. Kadang ia memantulkan di story dari luka yang belum sembuh. Kadang ia menunjukkan wajah-wajah yang membuatmu ingin menutup mata. Tapi justru disitulah ruang tumbuhanmu berada. Disitulah keberanianmu diuji. Lari, tapi melihat lebih dekat, lebih dalam. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu meresponnya. Dan dari situlah kekuatan sejati lahir. Bukan dari dominasi, dari kesadaran. Bukan dari kekerasan, tapi dari kelembutan yang tak bisa dipatahkan. Saat kamu mulai mencintai dirimu tanpa syarat, kamu menciptakan gelombang kecil engkau dunia di sekitarmu. Energi itu menyebar. Senyum kecil yang kamu berikan bisa mengubah hati seseorang. Tindakan kebaikanmu, sekecil apapun, bisa menjadi titik terang di dunia orang lain. Dan saat kamu menjadi terang, dunia mulai memantulkan cahaya yang sama ke arahmu. Ingatlah, tidak ada perjalanan batin yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh membawa pesan. Setiap kesendirian yang kamu rasakan mengajarkan kedekatan dengan dirimu sendiri. Setiap kegagalan adalah pintu menuju pemahaman yang lebih luas. Dan setiap kali kamu memilih untuk bangkit, kamu menyalakan lentera baru dalam hatimu. Lentera itu mungkin kecil. Dalam kegelapan, cahaya sekecil apapun akan tampak luar biasa. Jadi jangan padam. Jangan biarkan dunia yang penuh kebisingan membuatmu lupa akan suaramu sendiri. Kan, standar dunia membuatmu merasa tak cukup. Kamu tidak harus seperti mereka. Kamu hanya perlu menjadi seperti dirimu sendiri, dan itu sudah sangat berarti. Berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Kamu ambil nafas yang panjang, rasakan kehadiranmu. Di sini, saat ini, rasakan bahwa kamu hidup, bahwa kamu hadir, bahwa kamu cukup. Dan ketika kamu membuka mata, lihatlah dunia sekali lagi. Bukan seperti musuh yang harus kamu taklukkan, tapi seperti teman lama yang selalu mencerminkan siapa kamu hari ini. Dunia tidak datang untuk menghakimimu. Dunia datang untuk menuntunmu pulang ke dalam dirimu yang paling sejati. Ke tempat di mana tidak ada lagi yang perlu kamu buktikan. Karena kamu telah sadar, kamu adalah cahaya yang selama ini kamu cari. Maka teruslah tumbuh,
Teruslah mencintai, teruslah membuka hatimu. Dunia mungkin belum berubah banyak, tapi kamu sudah. Dan karena kamu berubah, dunia pun ikut berubah. Langkahmu yang kecil bisa menjadi jejak yang menerangi jalan orang lain. Ucapkan ini dalam hatimu setiap kali kamu merasa hilang. Ku bukan korban dari dunia, adalah pencipta dari pengalaman yang kutanam dalam diriku. Memilih untuk hadir, untuk menerima, dan untuk mencintai apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya dunia adalah, dan kamu adalah pantulan dari cahaya yang tak pernah padam. Kadang yang kamu butuhkan bukanlah jawaban baru, tetapi keberanian untuk mendengarkan pertanyaan lama dengan kesadaran yang baru. Kamu mungkin pernah bertanya, apakah semua perjuangan ini akan ada akhirnya? Atau kapan dunia akan melihatku sebagaimana aku ingin dilihat? Tapi mungkin yang sebenarnya kamu butuhkan bukanlah pengakuan dari dunia, melainkan pengakuan dari dirimu sendiri untuk menerima bahwa kamu sudah cukup. Bahkan tanpa validasi dari luar, untuk menyadari bahwa keberhargaan dirimu tidak tergantung pada seberapa banyak yang kamu cintai, tapi pada seberapa dalam kamu bisa mencintai, terutama pada saat kamu merasa paling tak layak untuk dicintai. Dan saat kamu sampai di titik itu, ketika kamu bisa menatap bayangmu sendiri dengan mata yang penuh pengertian, bukan penilaian, di sanalah dunia pun akan berubah. Bukan karena dunia berubah lebih baik secara tiba-tiba, tetapi karena kamu telah menjadi pribadi yang mampu melihat kebaikan di balik segala yang terjadi. Proses ini melelahkan. Mungkin kamu akan tergoda untuk kembali menyesuaikan dirimu si dunia. Tapi ingatlah, kamu tidak dilahirkan untuk menjadi cermin dari orang lain. Kamu adalah cermin bagi jiwamu sendiri. Satu-satunya keberanian yang tak perlu kamu kejar bukanlah opini orang lain, melainkan kejujuranmu dalam dirimu. Biarkan dunia tetap berisik, tetap bergejolak jika itu memang jalannya, tetapi kamu bisa memilih untuk menjadi tenang di dalam. Karena dari ketenangan itu, kamu bisa memulai melihat dengan jernih siapa dirimu, kemana kamu akan menuju, dan apa yang benar-benar penting. Dan ketika malam datang, ketika semuanya terasa sunyi, ingatlah bahwa kesunyian bukan musuhmu. Ia adalah ruang tempat jiwamu tumbuh. Tempat di mana suara hatimu bisa terdengar paling jelas. Dengarkanlah dan percaya bahwa setiap bisikan kecil dari dalam dirimu adalah petunjuk yang akan membawamu pulang ke tempat di mana dunia dan dirimu tidak lagi pisah. Ke tempat di mana kamu bisa berkata, "Aku mengenal dunia ini karena aku telah mengenal diriku sendiri." Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti bukan hanya pikiran, tapi dengan seluruh keberadaanmu, bahwa dunia benar-benar adalah cermin dirimu. Terkadang perjalanan menyelami diri sendiri tidak menghadirkan kemegahan. Tidak ada sorotan lampu, tidak ada tepuk tangan, hanya kesunyian
Hanya kamu duduk sendirian, bertanya pada dirimu sendiri. Gelombang emosi yang tak bisa kamu jelaskan. Tapi percayalah, justru dalam kesunyian itulah pertumbuhan yang paling jujur sedang terjadi. Kamu tidak perlu selalu tahu kemana arahmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu sedang melangkah, satu langkah demi satu langkah. Meski pelan, meski goyah, karena dunia tidak menilai dari kecepatanmu, tetapi dari keberanianmu untuk terus maju. Ada hari-hari ketika kamu merasa kembali pada titik nol, seolah semua usahamu sia-sia. Tapi sebenarnya kamu tidak mundur. Kamu hanya sedang berputar, menyisir luka yang belum selesai, membersihkan cermin yang selama ini tertutup debu pengalaman dan penyayangkalan. Luka yang belum sembuh memang sering datang dalam bentuk kejadian yang berulang. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengajarkan bahwa kamu belum selesai berdamai dengannya. Dan dunia dengan penuh sabar terus mempertemukanmu dengan situasi berupa, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai undangan. Lihatlah lebih dalam. Sembuhlah dengan sungguh. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tetapi tentang pulang menjadi dirimu sendiri yang telah lama tertutupi oleh harapan orang lain, ketakutan masa lalu, dan luka-luka yang kamu simpan dalam diam. Dan ketika kamu mulai mengenali cahaya itu di dalam dirimu, kamu tak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Kamu tak lagi berlomba, tak lagi mengemis pengakuan, karena kamu tahu dunia akan memantulkan apa yang kamu pancarkan. Dan jika yang kamu pancarkan adalah kedamaian, maka kedamaian itulah yang berjalan akan melindungimu. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah kembali pada keutuhan, kembali pada kesadaran, dan kembali pada cinta. Jika hari ini kamu merasa dunia sedang tidak adil, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku beri, bukan hanya apa yang bisa aku dapatkan. Hari ini kamu merasa hampa, jangan buru-buru mencari pengisi dari luar. Duduklah dengan tenang, dengarkan dirimu, hadirlah untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, semua suara dunia meredup. Suara hatimu akan tetap tinggal, dan di sanalah kebenaranmu tinggal. Dunia akan terus berubah, tapi selama kamu berani melihat ke dalam dan menyembuhkan luka-lukamu, mulai memantulkan sesuatu yang baru, dirimu yang utuh, dirimu yang damai, dan dirimu yang telah memilih untuk mencintai, meski pernah disakiti. Adalah cermin dirimu, maka teruslah tumbuh, agar pantulan dunia pun ikut bersinar. Mungkin kamu akan bertanya, apakah aku akan selalu bisa melihat dunia dengan mata yang penuh cinta dan pengertian? Jawabannya, tidak selalu. Akan ada hari-hari ketika matamu lelah, hari-hari ketika hatimu jenuh, ketika segala yang
kamu lihat hanyalah bayang-bayang kekecewaan dan keraguan. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu harus selalu positif. Menjadi manusia tenang adalah merasakan semuanya dari luka yang menusuk, harapan yang redup, kebahagiaan yang sederhana. Yang penting adalah kamu tidak tinggal di sana terlalu lama. Yang penting adalah kamu kembali menatap dunia, bukan dengan mata yang lelah, tetapi dengan mata yang lelah belajar bahwa luka adalah guru, adalah pintu menuju pemahaman, dan bahwa setiap patah hati adalah ruang kosong yang suatu hari nanti bisa terisi oleh cinta yang lebih sejati, terutama dari dalam dirimu sendiri. Janganlah menunggu dunia menjadi sempurna untuk kamu mulai bahagia. Mulailah dari hal kecil, memaafkan dirimu, menerima ketidaksempurnaanmu, dan mensyukuri hidupmu. Meskipun belum seperti yang kamu harapkan, dunia akan mencerminkan itu kembali padamu. Bukan dalam bentuk yang persis sama, tapi dalam cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Karena pada akhirnya, kamu tidak sedang bertarung melawan dunia. Kamu sedang berproses untuk menjadi lebih utuh. Dan setiap langkah kecil ke dalam dirimu adalah langkah besar menuju dunia yang lebih terang. Jadi, saat kamu kembali berkaca esok pagi, tersenyumlah. Ucapkan terima kasih untuk dirimu sendiri. Keberanianmu bertahan. Untuk kelembutan hatimu yang belum padam. Dan percayalah, meskipun dunia di luar tak selalu ramah, selama hatimu tetap hangat, kamu akan selalu menemukan cahaya. Karena dunia adalah cermin dirimu, dan dirimu adalah cahaya yang tak pernah benar-benar padam. Hidup ini seperti lingkaran besar yang terus membawa kita kembali. Bukan pada titik yang sama, tapi pada versi diri kita yang lebih dalam, lebih tulus, dan lebih kuat. Mungkin kamu telah berjalan jauh, berusaha mencari kebahagiaan di luar, mengumpulkan pengalaman, menempuh jalan yang tampak megah di mata orang lain. Namun pada akhirnya, semua jalan itu akan membawamu kembali ke satu tempat, dirimu sendiri. Kamu mungkin bertanya, mengapa semua ini terjadi terasa sulit? Mengapa ketika aku sudah berusaha berpikiran positif, dunia tetap menunjukkan sisi gelapnya? Tapi ingat, bahkan matahari pun tak bersinar setiap hari. Ada malam yang panjang, ada badai yang menggulung. Namun, apakah itu membuat matahari berhenti terbit? Tidak. Ia tetap kembali setiap pagi dengan sinar yang baru. Begitu pula denganmu. Menjadi manusia bukanlah tentang menjadi sempurna setiap saat. Tentang memiliki untuk kembali bersinar. Meski pernah padam, tentang berani coba lagi, meski pernah gagal, tentang membuka hati, meski pernah patah, dan tentang tetap melihat keindahan dalam dunia yang tak selalu indah. Cermin dunia tidak selalu jernih, kadang ia memantulkan di story dari luka yang belum sembuh. Kadang ia menunjukkan wajah-wajah yang membuatmu ingin menutup mata. Tapi justru disitulah ruang tumbuhanmu berada. Disitulah keberanianmu diuji. Lari, tapi melihat lebih dekat, lebih dalam. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa memilih
bagaimana kamu meresponnya? Dan dari situlah kekuatan sejati lahir. Bukan dari dominasi, dari kesadaran, bukan dari kekerasan, tapi dari kelembutan yang tak bisa dipatahkan.